Semangat pagi semuanya, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Ketemu kembali dengan saya, Miss Regar, guru SMP Negeri 11 Bintan. Materi kita hari ini yaitu mengenai rantai makanan dan simbiosis. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Di dalam rantai makanan ini ada yang bertindak sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, bahkan ada juga sebagai konsumen tingkat 4 dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri, seperti tanaman yang menghasilkan makanan sendiri yaitu melalui proses fotosintesis. Ini nanti bisa rumput, padi, dan lain sebagainya. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Produsen itu dari berupa tumbuhan, berarti konsumen tingkat 1 ini nanti sebagai pemakan rumput atau herbivora, yaitu contohnya di sini ulat yang memakan tanaman padi. Jadi ulat di sini sebagai herbivora. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder adalah konsumen yang memakan konsumen primer. Konsumen tingkat 3 yaitu konsumen tersier adalah konsumen yang memakan konsumen sekunder di atas. Yang terakhir ini yaitu pengurai atau dekomposer. Dalam rantai makanan, dekomposer atau pengurainya adalah jamur dan bakteri. Setelah makhluk hidup atau konsumen puncak mati, maksudnya konsumen puncak ini adalah konsumen tingkat terakhir, apakah K2 atau K3 atau K4. Mereka akan terurai di tanah. Uraian dari sisa-sisa makanan dan bangkai hewan itu akan menjadi komponen penyusun tanah yang membuat tanah menjadi subur. Hingga akhirnya ada tanaman yang tumbuh dan rantai makanan akan terus berjalan. Contohnya dalam ekosistem sawah terdapat padi, ulat, burung pipit, ular. Jadi padi di sini bertindak sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ulat ini sebagai konsumen tingkat 1 karena ulat nanti yang memakan padi, atau konsumen primer yang mendapat makanan dengan memakan produsen ini tadi ya. Yang berikutnya, burung pipit menjadi konsumen tingkat 2 atau pemakan konsumen tingkat 1. Jadi burung pipit ini nanti akan memakan ulat. Dan ular di sini menjadi konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier yang mendapat makanan dengan memakan konsumen tingkat 2. Jadi ular ini nanti akan memakan burung pipit. Jadi kita ulang, ini sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Dan ular ini nanti akan setelah mati akan dimakan oleh pengurai. Sama seperti diri kita sendiri, apabila kita nanti mati atau meninggal, maka kita akan dimakan oleh pengurai. Jadi ada waktunya kita makan dan dimakan. Nah, contoh gambar rantai makanan. Di sini produsennya adalah rumput, dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Dan yang terakhir nanti bahwa elang ini setelah mati akan dimakan oleh pengurai. Nah, ini contohnya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan oleh ular sawah, dan ular sawah dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh pengurai. Yang berikutnya rumput dimakan oleh marmut, marmut dimakan beruang, beruang dimakan oleh pengurai. Jadi di sini hanya produsen K1, K2 langsung pengurai. Kalau di sini produsen K1, K2, K3, bahkan ada K4 ya, dan pengurai. Yang nomor 3 ini, padi dimakan siput, siput dimakan katak, katak dimakan oleh ular sawah dimakan oleh burung gagak, dan burung gagak dimakan oleh pengurai. Ini sampai K4 ya. Yang berikutnya fitoplankton dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan besar, dan ikan besar dimakan oleh hiu, hiu dimakan oleh pengurai.
Jadi di sini ada sebagai produsen K1, K2, dan K3. Nah, di awalnya ini semuanya, ini padi, rumput, padi, phytoplankton, ini semuanya adalah produsen. Pasti yang di sebelahnya ini semuanya pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Nah, ini makhluk juga herbivora sih dan udang karena makan phytoplankton, makan rumput, makan padi, dan seterusnya. Perubahan populasi satu makhluk hidup dalam rantai makanan akan mempengaruhi makhluk hidup lain. Misalnya, bila populasi burung pipit berkurang ketika diburu, maka akan menyebabkan populasi ulat meningkat. Jadi apabila ulatnya meningkat, maka akan berpengaruh terhadap padi tersebut. Jadi padinya akan berkurang karena terlalu banyak dimakan oleh ulat tadi. Sekarang kita belajar simbiosis, yaitu simbiosis terjadi karena suatu organisme tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga kemudian terjadilah interaksi. Interaksi tersebut dapat bersifat merugikan, menguntungkan, atau netral. Maksudnya netral di sini tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Simbiosis parasitisme. Di dalam simbiosis parasitisme, salah satu organisme mengalami rugi. Hubungan simbiosis ini terjadi dari dua spesies yang berbeda. Salah satu spesies parasit akan menempel dan mengambil makanan dari inang. Biasanya, inang menjadi pihak yang dirugikan. Parasit yang menempel pada inang akan mendapatkan keuntungan berupa makanan atau perlindungan. Biasanya, inang tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Bahkan, bisa juga mati karena parasit tersebut. Contohnya adalah tanaman benalu pada pohon buah. Jadi bisa nanti pohon ini akan mati. Karena apa? Karena benalu ini menempel pada pohon. Yang kedua, cacing pita juga termasuk hewan parasit. Cacing yang hidup dalam perut hewan atau manusia akan membawa dampak buruk pada inangnya. Contohnya kita manusia sebagai inangnya dan cacing sebagai parasitnya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Ini contoh gambarnya. Simbiosis komensalisme ini melibatkan dua spesies juga yang saling berhubungan. Salah satu spesies akan diuntungkan, sedangkan yang satunya tidak dirugikan. Contohnya ini adalah anggrek. Anggrek ini menguntungkan, tapi tanaman yang ini tidak merasa dirugikan. Bunga anggrek mendapatkan tempat untuk hidup, tetapi tidak menyerap sari-sari makanan pohon tersebut. Pohon yang ditumpangi pun tidak mendapatkan kerugian maupun keuntungan dari bunga anggrek tersebut. Ini dari contoh dari komensalisme. Yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Jika dua spesies berbeda berhubungan dan saling menguntungkan, simbiosis ini dinamakan simbiosis mutualisme. Baik inang maupun spesies yang menempel akan mendapat manfaat dari interaksi mereka. Sebagai contoh yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu sebagai makanannya di bunga. Di sisi lain, penyerbukan bunga bisa lebih cepat karena bantuan kupu-kupu tersebut. Serbuk sari yang menempel pada kupu-kupu bisa tersebar secara tidak langsung dan menempel pada tubuh. Inilah contoh simbiosis mutualisme. Ini saling menguntungkan, kupu-kupunya menguntungkan, bunganya juga menguntungkan. Ini berbaunya menguntungkan, jadi bersih, tidak dibuang lagi. Ini burung jalak ini akan makan kupu, berarti sebagai sumber makanannya adalah kupu dari berbaunya, jadi semuanya tidak menguntungkan. Setelah menonton video pembelajaran ini nanti, jangan lupa di like ataupun di komentar, jangan lupa di subscribe. Yang berikutnya,
tugas. Coba anak ibu perhatikan gambar yang pertama. Nah, ini ada pohon, ini ada bunga anggrek, ini ada ikan anemon, terus ini ada kura-kura. Nah, perhatikan ini ada ikan. Terus yang berikutnya ini ada buaya, ada burung jalak. Terus yang berikutnya ini ada bunga matahari. Terus ini ada kumbang. Yang berikutnya ini ada tali putri dan pohon. Yang berikutnya ini pintu pada anjing. Yang berikutnya ini ada daun sirih pada pohon. Nah, ini tugasnya ya anak ini. Dari 8 gambar di atas, kelompokkanlah berdasarkan jenis simbiosis. Jadi dijelaskan yang manakah parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah, contoh kutu yang pertama, kutu pada anjing, apakah termasuk parasitisme atau komensalisme? Nah, jadi anak ibu nanti ditulis contoh atau ini nomor sekian adalah contoh parasitisme, nomor sekian adalah contoh komensalisme, dan yang nomor sekian adalah contoh simbiosis mutualisme. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, kerjakan halaman 44 nomor 1. Soal yang ketiga yaitu nomor 3. Soal yang keempat, soal yang kelima yaitu nomor 5. Jadi ada 5 tugas ya. Ini tadi ada 4, hanya 1. Semuanya dikerjakan di buku tugas, kemudian diserahkan pada kolom tugas di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Bye-bye.